Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratmi Paramita dengan NIM 21011105022 dari Prodi Pendidikan Matematika ingin menjelaskan tentang judul eksplorasi atau matematika pada batik Betawi. Selanjutnya adalah daftar isi, jadi ada 16. Lalu yang pertama itu latar belakang, kedua fokus dan subfokus penelitian, ketiga rumusan masalah, keempat tujuan penelitian, kelima manfaat penelitian, keenam deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, ketujuh penelitian yang relevan, selanjutnya yang kedelapan kerangka berpikir, yang ke-9 alur penelitian, ke-10 tempat dan waktu penelitian, selanjutnya yang ke-11 latar penelitian, 12 metode penelitian, ke-13 peran peneliti, ke-14 data dan sumber data, ke-15 teknik dan prosedur pengumpulan data, lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Selanjutnya adalah latar belakang. Etnomatematika diperkenalkan oleh De Ambrosio, seorang matematikawan asal Brazil pada tahun 1997. Nah, etnomatematika ini seperti yang dijelaskan oleh De Ambrosio merupakan studi tentang bagaimana matematika tercermin dalam konteks budaya. Kata etno merujuk pada konteks sosial budaya yang melibatkan berbagai aspek seperti bahasa, jargon, kode, perilaku, mitos, dan simbol. Sementara itu, kata dasar matema berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan matematika seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhirantiks berasal dari tekne yang memiliki makna serupa dengan teknik. Pentingnya etnomatematika ini dalam pembelajaran matematika juga diakui dalam konteks pendidikan. De Ambrosio dan Shirley menunjukkan bahwa etnomatematika bukan hanya sebagai studi teoritis, tetapi juga dapat menjadi sebuah pusat proses pembelajaran dan metode pengajaran. Ini mencakup pengakuan terhadap pengetahuan yang dipelajari oleh siswa dari pengalaman belajar di luar kelas, yang dapat memperkaya pemahaman mereka terhadap matematika. Lalu selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Fokus dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan etnomatematika dalam batik Betawi. Untuk mengetahui eksplorasi etnomatematika pada batik Betawi, maka yang menjadi fokus penelitiannya adalah yang pertama itu ada etnomatematika yang diterapkan dalam batik Betawi. Lalu yang kedua itu adalah hubungan etnomatematika pada batik Betawi dengan pembelajaran matematika. Lalu selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana etnomatematika yang diterapkan pada batik Betawi. Lalu yang kedua itu apa hubungan etnomatematika batik Betawi dengan pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui konsep etnomatematika yang diterapkan pada batik Betawi. Lalu selanjutnya yang kedua itu untuk mengetahui apa hubungan etnomatematika pada batik Betawi dengan pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, mampu memberikan gambaran secara jelas bagaimana pembelajaran matematika dapat diajarkan melalui penerapan pada suatu budaya. Lalu yang kedua, itu meningkatkan pemahaman etnomatematika pada batik Betawi dan hubungan dengan pembelajaran matematika. Selanjutnya ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama itu adalah eksplorasi. A. Pengertian eksplorasi. Eksplorasi dalam konteks pendidikan mengacu pada proses di mana peserta didik diajak secara aktif untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menemukan informasi baru. Pada tahap ini, peserta didik didorong untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif dalam mencari jawaban atau solusi, serta memahami konsep yang ada. Berdasarkan KBBI, eksplorasi itu merupakan upaya untuk mendapatkan pengalaman yang belum pernah dialami dari situasi yang baru. Lalu selanjutnya ada indikator-indikator eksplorasi. Menurut KBBI, tujuan dari eksplorasi ini adalah mendapatkan pengetahuan lebih banyak. Penelitian eksplorasi bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap suatu isu agar pemahaman terhadap masalah tersebut menjadi lebih komprehensif.
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk meraih ide dan konsep terkait dengan inti permasalahan atau untuk mengembangkan hipotesis yang ada. Lalu yang kedua itu adalah etnomatematika. Yang pertama itu sejarah. De Ambrosio ini adalah seorang matematikawan dari Brazil yang dikenal dengan sebagai pencetus istilah etnomatematika pada tahun 97. Nah, isu ini itu muncul sebagai kritik terhadap orientasi sejarah matematika yang hanya fokus pada perkembangan di dunia barat. Lalu selanjutnya pengertian. Menurut Yusuf pada tahun 2020, etnomatematika dapat dijelaskan sebagai bentuk matematika yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kebudayaan tertentu. Definisi ini mencakup metode khusus yang digunakan oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat dalam berbagai aktivitas matematika. Menurut Ricardo, pada 2016, etnomatematika ini memiliki fokus untuk mengidentifikasi dan menjelaskan keterkaitan antara budaya dan penggunaan matematika dengan tujuan mendalaminya dalam konteks bagaimana matematika ini diaplikasikan dalam suatu budaya di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah indikator-indikator etnomatematika. Nah, etnomatematika ini menurut Adam menyoroti 5 faktor penting dalam aktivitas pedagogik. Yang pertama, faktor lingkungan siswa. Ini mencakup lingkungan belajar secara keseluruhan, konten matematika, budaya kelas, dan pendekatan pembelajaran matematika. Lalu yang kedua itu etnomatematika sebagai konten khusus. Nah, berbeda dengan pendekatan matematika konvensional di sekolah, konten ini itu dapat menjadi bagian internal dari kurikulum, memberikan alasan dan motivasi bagi siswa untuk memahami dan belajar. Lalu selanjutnya ada gagasan etnomatematis sebagai tahap perkembangan. Nah, konsep ini itu dilihat sebagai tahap perkembangan dalam pemikiran matematis siswa. Nah, pembelajaran matematika ini tuh dimulai dari budaya sekitar siswa menuju pemahaman matematika secara umum. Lalu selanjutnya konteks budaya di ruang kelas. Semua ruang kelas ini dianggap sebagai bagian dari konteks budaya yang melibatkan nilai kepercayaan, tujuan pendidikan, dan teori serta praktik pembelajaran. Lalu yang terakhir itu ada integrasi konsep matematika dan praktik budaya. Atau matematika ini dapat menekan integrasi konsep matematika yang dengan praktik budaya siswa. Nah, pengalaman matematika dari budaya asal siswa ini digunakan untuk memahami formulasi dan aplikasi matematika, membantu siswa memahami kekuatan, keindahan, dan kegunaan matematika konvensional dengan lebih baik, serta membuat hubungan eksplisit antara keduanya. Yang ketiga ada batik Betawi. Sejarah batik Betawi ini merupakan seni kerajinan tradisional yang berasal dari masyarakat Jakarta dan dimulai pada abad ke-19. Nah, motif ini tuh awalnya terinspirasi oleh pola batik yang ditemukan di wilayah pesisir utara Pulau Jawa dengan tema yang menggambarkan kehidupan pesisiran. Nah, lalu perkembangan batik Betawi ini dipengaruhi oleh unsur budaya Tiongkok. Selanjutnya ada pengertian. Seni batik ini adalah suatu praktik menggambar di atas kain yang menggunakan lilin dan canting sebagai materi utama dalam proses pembuatannya. Nah, secara etimologis ini, kata batik itu berasal dari bahasa Jawa, terdiri dari bat yang artinya melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik. Oleh karena itu, batik dapat diartikan sebagai melempar titik berkali-kali pada kain. Nah, batik Betawi ini juga dikenal sebagai batik Jakarta, yang merupakan bentuk kerajinan tradisional khas Jakarta yang berupa kain dengan motif-motif khusus. Meskipun motif-motif batik ini bervariasi, pembuatan gambar batik Betawi ini umumnya didasarkan pada dua motif utama, yaitu motif hasil pengembangan segitiga dan motif batik Betawi Tarogong. Lalu selanjutnya ada indikator-indikator batik Betawi. Pada awalnya, batik Betawi itu tidak memiliki ciri khas yang jelas karena menyerupai tema-tema batik di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Namun, seiring berjalannya waktu, ciri khas Betawi ini mulai muncul dengan beberapa kriteria tertentu, termasuk yang pertama itu warna-warna cerah, lalu yang kedua itu motif berdasarkan sejarah atau budaya Jakarta. Nah, warna-warna cerah ini tuh dikenal seperti warna merah, ungu, biru, oranye, dan hijau muda. Nah, ini tuh warna-warna tersebut tuh memiliki karakteristik tersendiri pada batik Betawi. Lalu ciri khas batik Betawi ini juga terlihat dalam motifnya yang didasarkan pada sejarah atau budaya masyarakat Jakarta. Motifnya itu beragam seperti Monas, ondel-ondel, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Nah, ini adalah salah satu contoh
penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Lalu selanjutnya itu kerangka berpikir. Etnomatematika terbentuk dari dua elemen yaitu etno dan matematika, sehingga dapat diartikan sebagai penerapan matematika dalam konteks budaya. Definisi lainnya ini adalah studi yang mengeksplorasi peran matematika dalam suatu budaya atau bidang pengetahuan yang mengamati interaksi antara matematika dan masyarakat. Etnomatematika juga bisa dianggap sebagai metode khas dan digunakan oleh suatu kelompok budaya dalam aktivitas matematika sehari-hari atau sebagai pendekatan matematika yang diterapkan oleh kelompok sosial atau budaya dalam kegiatan sehari-hari. Dalam konteks batik Betawi ini, etnomatematika itu digunakan sebagai pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan unsur budaya. Observasi terhadap batik Betawi mengungkapkan kesamaan bentuk bangunan dengan bangun datar, memberikan alternatif untuk pembelajaran matematika yang tidak hanya terpaku pada buku ajar. Nah, penelitian ini tuh muncul dari kesadaran akan ketertarikan antara matematika dan budaya dengan fokus pada konsep etnomatematika. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi apakah batik Betawi memiliki keterkaitan dengan matematika. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan mengenai konsep etnomatematika yang mungkin terdapat pada batik Betawi di Setu Babakan. Lalu ada alur penelitian. Nah, proses awal dalam penelitian ini dimulai dengan menetapkan judul, lalu diikuti oleh pengamatan atau tinjauan langsung guna mengidentifikasi masalah yang relevan. Setelah melakukan observasi, peneliti melanjutkan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi tambahan. Setelah tahap wawancara, dilakukan studi pustaka dengan mengakses jurnal ilmiah sebagai referensi yang terkait dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari langkah-langkah tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang penelitian. Lalu selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Nah, yang satu itu tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Setu Babakan, Serasan Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu penelitiannya ini berlangsung pada saat penelitian berlangsung berapa lama. Lalu ada latar penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses pengembangan program pelatihan melalui deskripsi temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan data lapangan dengan rincian dan interpretasi situasi yang ditemukan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan sebab akibat terkait dengan peristiwa yang terjadi selama penelitian, dengan maksud mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai proses pengembangan program pelatihan. Penelitian akan dilakukan di Setu Babakan dengan melakukan observasi penelitian. Metode dan prosedur penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif sering diidentifikasikan sebagai metode etnografi terutama karena pada awalnya metode ini tuh banyak digunakan dalam penelitian antropologi budaya. Menurut Sugiono pada tahun 2022. Etnografi seperti yang didefinisikan oleh Creswell adalah suatu strategi penelitian kualitatif di mana peneliti menyelidiki kelompok budaya secara menyeluruh dalam konteks alamiah selama periode waktu tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan penelitian dan melakukan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa etnografi ini merupakan metode penelitian kualitatif yang diterapkan untuk menganalisis budaya suatu masyarakat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini digunakan metode etnografi untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis konsep matematika yang ada pada batik Betawi. Peran peneliti. Peran peneliti ini dalam menjalankan penelitian memegang peran krusial karena peneliti ini berfungsi sebagai perencana, pengumpul data, serta penafsir data. Oleh sebab itu, kehadiran peneliti di lapangan menjadi suatu kebutuhan yang sangat esensial. Alat pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi atau turun ke lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Data dan sumber data. Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini merujuk pada data yang dihasilkan dari hasil observasi dan wawancara. Nah, sementara kalau sumber data sekunder ini
Sumber data sekunder itu untuk meningkatkan akurasi bukti-bukti yang diperoleh dari hasil observasi gitu. Jadi data sekunder ini diperoleh dari dokumentasi, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan judul. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini merujuk pada strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk menggali atau mengumpulkan informasi dari responden sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, dalam konteks ini, peneliti memanfaatkan metode observasi dan wawancara. Observasi itu tujuannya itu adalah melakukan pengamatan atau observasi itu agar kita memperoleh data atau informasi dari suatu objek yang diamati. Nah, data ini itu diperoleh melalui pengamatan yang selanjutnya dapat dibagikan kepada pihak lain berbentuk baik dalam konteks karya ilmiah maupun karya non-ilmiah. Selanjutnya ada wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dari narasumber yang dianggap dapat dipercaya. Nah, wawancara ini tuh dilakukan melalui penyampaian beberapa pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Lalu ada teknik analisis data. Tujuan dari analisis data dalam suatu penelitian atau studi adalah untuk mengungkapkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, menemukan data yang relevan, memilih metode yang sesuai untuk memperoleh informasi baru, dan memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul. Nah, proses ini juga bertujuan untuk menyederhanakan data atau reduksi data, menyajikan temuan dengan cara yang jelas atau penyajian data, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi. Nah, berikut ini adalah beberapa cara umum untuk menganalisis data yang mencakup. Yang pertama itu reduksi data, lalu yang kedua itu penyajian data, yang ketiga itu pengambilan kesimpulan, lalu selanjutnya yang terakhir adalah verifikasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.